休想败！观看，孙牛受死！大头，杀了他！这次非要把你彻底封印住。 Kedatangan dari Jihu yang memberikan energi spiritual kepada Wang Lin. Setelah dia memberikan, Jihu langsunglah menyuruh Wang Lin untuk lari pergi ke arah tenggara. Melihat pengkhianatan dari Jihu membuat leluhurnya marah besar dan berkata apa yang dia lakukan. Jihu menjawabnya dengan begitu tegas kalau Wang Lin adalah temannya dan dia sudah banyak sekali membantunya selama di alam surgawi. Tanpa dia, tidak mungkin dia bisa untuklah hidup sampai saat ini. Selain itu, kompas bintang tersebut juga telah dia berikan kepada Wang Lin sebagai hadiah, bukanlah dicuri. Sontak ya, leluhur klan iblis raksasa yang mendengar itu menjadi begitu sangatlah murka dan mengeluarkan serangannya yang membuat Jihu sama sekali tidak bisa untuklah bergerak. Dan juga berkata, setelah ini dia akanlah dihukum dalam waktu yang begitu lama. Dan kultivasinya akanlah ditutup agarlah dia menderitakan rasa sakit saat tubuhnya akanlah dimurnikan. Setelah itu, sang leluhur klan iblis raksasa langsung menyerbu ke arah Wang Lin. Sedangkan ya untuk Wang Lin sendiri yang saat ini terbang menuju arah tenggara merasa begitu kecewa karena pedang surgawinya telah dicuri. Akan tetapi di saat itu juga Li Yuanfeng langsunglah muncul dan kembali menyerangnya dengan kekuatan domain. Wang Lin yang melihatnya mencoba untuklah melawan domain tersebut. Namun karena kondisinya yang sedanglah tidak baik membuat domainnya langsung hancur dengan begitu mudah dan jiwa asalnya kembali rusak lalu terjatuh. Di saat itu juga, Li Yuanfeng yang akan mengakhiri hidup dari Wang Lin, tiba-tiba ada sebuah celah raksasa muncul dan sebuah petir keluar yang ternyata itu adalah Sun Tai. Lalu dia langsunglah mengejek Li Yuanfeng dan leluhur klan iblis raksasa karena mereka mengeroyok seorang formasi jiwa. Apakah mereka berdua ini sama sekali tidak tahu malu? Mereka yang berada di ranah transformasi jiwa akhir tetapi menindas seorang formasi jiwa itu adalah sebuah perbuatan keterlaluan. Lalu dia langsunglah menarik tubuh Wang Lin dan membawanya pergi dari sana. Melihat kedatangan dari Sun Tai, membuat langkah dari Li Yuanfeng tiba-tiba terhenti. Dan saat ingin dia berbicara, Sun Tai langsunglah menyela dan berkata lagi kalau orang seperti Li Yuanfeng tidak berhak untuklah berbicara dengannya. Karena dia tidak mengakui kultivator yang mencapai transformasi jiwa dengan cara paksa dan juga cara kotor. Waduh. Sedangkan untuk leluhur klan iblis raksasa memberitahu kepada Sun Tai kalau dia inginlah menginginkan tubuh dari Wang Lin dengan tujuan yang lain, yaitu mutiara surgawi. Jika dia berhasil mendapatkannya, maka klan iblis raksasa akan menjadi negara peringkat ke-6 dan mendapatkan planetnya sendiri, serta bisa memiliki kultivator tahap Ascendan. Mendengar itu ya membuat Sun Tai cukup terkejut, karena itu adalah informasi yang cukuplah mencengangkan, sebab untuk mutiara surgawi ini dulunya adalah harta yang dicari-cari oleh seluruh para kultivator tingkat tinggi, bahkan mereka rela untuklah mengorbankan nyawa hanya untuk mendapati harta tersebut ya. Tetapi untuk saat ini, nyawa dia berada di tangannya Wang Lin. Jika dia memberikan tubuhnya Wang Lin dan Wang Lin meninggal dunia, maka dia juga akanlah ikut-ikutan meninggal dunia. Begitu guys. Dan saat ini, dia berpura-pura untuklah tidak peduli dan membawa Wang Lin untuklah pergi dari sana. Akan tetapi, ketika dia inginlah pergi dari sana, Li Yuanfeng dan juga leluhur klan iblis raksasa langsunglah menerjang. Menyadari kalau dia mendapati serangan, Sun Tai langsunglah membuat sebuah pertahanan dan pertarungan mereka haruslah dimulai. Saat ini, Li Yuanfeng terkena sebuah serangan yang membuat dia tidak bisa untuklah bergerak. Lalu dia menunjukkan ke arah peti dan salah satu jiwanya langsunglah muncul untuk melawan leluhur klan iblis raksasa. Jadi untuk saat ini posisinya 2 melawan 2 guys. Sayangnya, untuk Li Yuanfeng ini bukanlah tandingan dari Sun Tai. Sekali digaplok, dia pasti akanlah terluka. Setelah Li Yuanfeng mendapati serangan cukup begitu telak, Sun Tai langsunglah buru-buru untuk pergi dari sana. Tetapi leluhur klan iblis raksasa tidaklah terima, dia kembali untuklah murka dan mengeluarkan kapak besarnya.
Dengan cepat, Sun Tai langsunglah menahannya dan terjadinya sebuah bentrokan kekuatan yang begitu dahsyat. Namun, berkat dari bentrokan tersebut membuat pandangan mereka langsunglah teralihkan. Alhasil ya, Sun Tai berhasil untuklah masuk ke dalam celah kecil atau dia berhasil melarikan diri. Sayangnya, celah tersebut belum saja menutup, leluhur klan iblis raksasa langsunglah mengambil kesempatan dalam kesempitan untuklah mengejarnya, dan dia berhasil untuklah memasuki celah, yang membuat mereka berdua langsunglah main kejar-kejaran. Sun Tai yang kesulitan karena membawa tubuh dari Wang Lin sembari bertarung, dia pun menaruh sebuah segel di tubuhnya Wang Lin dan melemparkannya ke dalam hutan yang begitu lebat. Di sana, Wang Lin segera duduk dan berkultivasi untuklah menghilangkan efek domain milik dari Li Yuanfeng serta segel dari Sun Tai. Karena ia tahu Sun Tai ini kan masih tidak memiliki niat baik. Dia menolongnya karena terpaksa aja guys. Leluhur klan iblis raksasa menyerang dengan kapak raksasanya. Dengan cepat, Sun Tai mengeluarkan 3 mayat untuklah menyerangnya. Lagi dan lagi terjadinya sebuah bentrokan kekuatan. Tetapi kali ini, leluhur klan iblis raksasa langsunglah terpental. Di saat yang sama, Sun Tai kembali menyerang dengan mengeluarkan tangan raksasa. Melihat serangan tersebut, membuat leluhur klan iblis raksasa langsunglah murung. Karena jika serangan dengan energi spiritual biasa, mungkin dia bisa untuklah menahannya. Tetapi, di dalam serangan yang telah dikerahkan olehnya, terdapat energi spiritual surgawi. Yang berarti, jika seseorang menggunakan energi tersebut, bisa membuat serangannya menjadi lebih kuat atau 10 kali lipat dari serangan biasa. Namun, untuk menggunakan kekuatan tersebut, tidak boleh sembarangan guys. Karena energi spiritual surgawi hanya bisa dipulihkan jika memiliki batu giok surgawi. Lantas ya, leluhur klan iblis raksasa dengan cepat, dia menggunakan energi spiritual surgawi pada kapaknya juga. Dan benturan kekuatan dahsyat kembali terjadi. Tetapi serangan milik dari Sun Tai jauh lebih kuat. Kali ini leluhur klan iblis raksasa tetaplah terluka. Merasa kalau pertarungan ini teruslah dilanjutkan, maka dia akanlah mendapati sebuah kerugian. Sehingga dia pun langsunglah mengubah targetnya, bukan ke arah Sun Tai, melainkan menyerbu ke arah Wang Lin yang sedanglah berusaha keras untuklah menghilangkan efek domainnya. Sontak ya untuk Sun Tai yang begitu diacukan menjadi begitu marah. Karena pertarungan aja belum selesai, tiba-tiba langsunglah mengalihkan pandangannya. Dia dengan cepat mengeluarkan hitam berwarna petir. Hitam berwarna petir? Petir berwarna hitam. Dan serangan tersebut langsunglah diarahkan dan tepat berhasil untuklah mengenai tubuhnya. Sehingga ya tubuh leluhur klan iblis raksasa haruslah terluka parah dan mengeluarkan darah yang begitu sangatlah banyak. Sementara itu untuk Li Yuanfeng mengambil kesempatan dalam kesempitan juga. Dia muncul di tempat Wang Lin berada dan siap untuklah menghabisinya. Akan tetapi ya Wang Lin segera membuka matanya dan hanya bisa menghindari serangan tersebut. Karena energi spiritualnya tidak bisa pulih akibat efek domain milik dari Li Yuanfeng dan juga segel dari Sun Tai. Tak lama setelah itu, petir hitam muncul mengejar Li Yuanfeng yang mencoba untuklah melarikan diri setelah melihat petir tersebut. Intinya ketar-ketir lah. Lalu, Sun Tai dan leluhur klan iblis raksasa langsunglah muncul. Di saat itu juga, sang leluhur membuat sebuah penawaran kepada dirinya. Kalau dia akanlah mengembalikan Wang Lin selama 7 hari. Setelahnya, dia tidak akanlah mengganggunya. Namun Sun Tai langsunglah menolaknya karena Wang Lin masih memiliki jiwa asalnya guys. Ya sesuai kesepakatan lah ya. Mendengar itu sang leluhur cukup begitu marah dan menggunakan kekuatan garis keturunan. Seketika cahaya hitam muncul dan membuat sebuah pusaran yang menghisap dengan sangatlah kuat. Kekuatan tersebut difokuskan kepada Sun Tai untuklah menghabisi nyawanya. Sontak ya untuk dia langsunglah berusaha untuklah melarikan diri dari serangan hisap tersebut. Lalu dia memanggil anak iblis dari dalam peti untuklah menghabisi sang leluhur raksasa. Seketika anak iblis ini muncul dan langsunglah menyerangnya.
membuat jiwa asalnya langsunglah keluar. Namun di saat itu juga, Sun Tai salah langkah yang membuat Sun Tai berhasil dihisap dan menghilang dari sana. Yang dimana kekuatan milik dari sang leluhur raksasa ini membuat seseorang yang terhisap akanlah dikirimkan ataupun berpindah ke bintang yang jauh. Tetapi guys, dampak menggunakan garis keturunan membuat energi spiritual milik dari sang leluhur raksasa terkuras begitu sangatlah banyak. Jadi untuk saat ini, dia sudah tidak bisa untuklah bertarung lagi guys. Dan dia pun akhirnya memutuskan untuklah pergi melarikan diri dari sana. Dan mengurungkan niatnya untuk membawa Wang Lin pergi. Sedangkan untuk anak iblis yang dikeluarkan oleh Sun Tai ternyata tidaklah terhisap. Dia yang melihat sang leluhur klan iblis raksasa pergi dari sana, dia kembali untuklah mengejarnya. Sementara itu, untuk Wang Lin merasa begitu lega karena sudah tidak ada lagi yang mengejarnya. Namun, luka fisik dia ini yang diterima begitu sangatlah parah guys. Dan dia pun langsunglah pingsan ketika keluar dari hutan. Sementara itu, di seluruh negara telah mendapati sebuah berita. Setelah duel antara Cheng Miu dan juga Hongdi yang dimenangkan oleh Zheng Miu, membuat namanya semakinlah besar dan sering dibicarakan oleh banyak sekali orang serta harta yang digunakan. Dan ini bukanlah sebuah berita yang bagus untuk Wang Lin guys, tetapi malah sebaliknya. Karena banyak sekali kultivator jahat yang menginginkan tubuhnya serta harta surgawinya. Di saat yang sama juga, berita tentang Hongdi yang melakukan kultivasi tertutup untuklah menerobos ke tahap transformasi jiwa juga sudahlah menyebar. Padahal untuk saat ini, dia telah menjadi boneka ya. Tidak sampai di situ, berita keberadaan dari Zheng Miu tidaklah ditemukan sama sekali. Untuk lelaki tua ataupun Zhu Kuizi menyuruh Liu Mei untuklah datang ke tempat pertarungan Sun Tai dan leluhur klan iblis raksasa yang terjadi pada 3 hari yang lalu. Mungkin saja dengan kekuatan dari Liu Mei, dia bisa untuklah merasakan samar-samar keberadaan dari Wang Lin. Mengetahui letaknya, Zhu Kuizi segera memberitahu Liu Mei untuklah segera pergi ke sana. Dan dia pun lanjut untuklah melakukan kultivasi tertutup. Padahal lagi pengasingan ya, tetapi ya gitulah. Tanpa basa-basi, Liu Mei langsunglah menerima perintah tersebut dan pergi menuju ke tempat pertarungan Sun Tai sebelumnya. Dan sudah pasti, jika dia berada di sana, Liu Mei pasti akanlah mengetahui keberadaan dari Wang Lin guys. Sementara itu, untuk Qian Feng sendiri yang tidak memiliki tugas apapun karena tugas dia sudah selesai, dia hanyalah bermain-main dengan Hongdi. Di sini, dia telah menyadari kalau Hongdi yang sudah menjadi bonekanya, ternyata dia masih memiliki sedikit jiwa asal yang tersembunyi. Dan dia membisikkannya, suatu saat nanti, dia pasti akanlah mendapatkannya. Pahamkan maksudnya? Jika tidak mengerti, maksudnya itu, walaupun Hongdi telah menjadi boneka sepenuhnya dari Qian Feng, tetapi masih ada jiwa asal ataupun kesadaran yang tersembunyi. Tetapi itu hanyalah sedikit saja guys. Jadi Hongdi sengaja untuklah menutupinya ataupun menyembunyikannya. Jika dia menunjukkannya, ya sudah pasti dia akanlah wassalam sepenuhnya. Begitu guys. Dan kita bersambung untuklah dilanjutkan part berikutnya ataupun spoiler berikutnya entah kapan ya. Karena untuk minggu ini adalah minggunya liburan. Ya sudah pasti banyak saudara, sanak, teman, ya apalah semuanya pasti akanlah datang untuklah silaturahmi ya. Belum juga untuk acara-acara mendadaknya ya. Mohon dimaklumi ya. Ya hanya untuk minggu ini dan seterusnya. Iya. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa video berikutnya. Bye-bye.